ketidakadilan yang dialami masyarakat adat dalam penyelewengan hak mereka atas hutan itu terjadi mulai dari zaman Belanda. Jadi tidak heran kalau ini inkonstitusional. Kan waktu zaman Belanda belum ada konstitusi. Tapi kok dibiarkan ya? Itu menurut Bapak, pembiaran inkonstitusionalitas ini itu karena pemerintah tidak tahu atau memang sengaja ingin meredam hak masyarakat adat? Wimar, ini pertanyaan penting sekali. Saya mempunyai pertanyaan yang sama ketika memulai di dalam Mahkamah Konstitusi saya diminta sebagai pemberi keterangan ahli. Oh, Pak Fauzi itu terlibat ya dalam proses constitutional review ini ya? Saya memberikan keterangan ahli atau biasa umum sebut sebagai saksi ahli di dalam perkara nomor 45 PUU 10 tahun 2012 ini. Nah, di sana saya sebutkan bahwa proses yang saya istilahkan negaraisasi kepunyaan masyarakat adat menjadi kepunyaan negara, itu memang telah ditegaskan dalam prinsip Undang-Undang Kolonial, Agraris Wet 1870, bahwa wilayah adat dijadiin milik negara, kemudian dinyatakan sebagai bagian dari tanah negara, dan atas dasar definisi itu, Gubernur Jenderal dan pejabat-pejabat di dalam negara kolonial memberikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan. Dalam hal itu perusahaan-perusahaan kehutanan maupun keperkebunan. Nah, prinsip hukum kolonial ini ironisnya dilanjutkan di zaman kemerdekaan. Itu yang saya heran atau curiga gitu ya, kenapa dilanjutkan? Nah, pertanyaan yang sama saya tekuni di dalam disertasi saya. Ya, disertasi saya mengenai land reform dari masa ke masa. Dan ini kemudian memiliki suatu penjelasan bahwa rupanya ada masa sejarah ya yang membuat kita itu membuat sistem-sistem agraria yang diwariskan di zaman kolonial dilanjutkan. Ya, karena ada kekuatan-kekuatan di dalam masa kemerdekaan yang menginginkan penguasaan tanah luas itu berlanjut. Umpamanya penguasaan tanah oleh perusahaan-perusahaan kehutanan. Contohnya di Jawa, Perhutani. Perhutani menguasai wilayah yang sangat luas, ya, hampir 25% dari wilayah terestrial Jawa, ya, yang jumlahnya hampir 23 juta hektar. Yang itu semua memerlukan suatu kelanjutan hukum kolonial. Nah, ketika Dirjen Kehutanan di dalam Departemen Kehutanan naik kelas menjadi Departemen Kehutanan, mereka memproduksi suatu hak-hak pemanfaatan baru untuk perusahaan-perusahaan raksasa yang sebelumnya pada tahun 67 telah dibuat Undang-Undang Kehutanan. Jadi Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 yang hendak menghapuskan prinsip-prinsip kolonial itu digantikan, ya, tidak dianggap berlaku pada kawasan hutan yang itu adalah 70% dari wilayah seluruh teritorial Indonesia. Indonesia 146 juta hektar, wilayah hutannya kemudian 130 juta hektar. Maka di seluruh wilayah 130 juta hektar tidak ada kepemilikan rakyat di situ. Padahal di situ udah begitu banyak rakyat yang hidup di dalam, di sekitar, atau di tepi kawasan hutan. Identifikasi tentang hidupnya masyarakat dalam kawasan hutan pada tahun 2007 dan 2009 menyebutkan sekarang ada 32.000 hampir 32.000 desa yang berada di dalam, di tepi dan di sekitar kawasan hutan. Berarti prinsip kolonial ini dilanjutkan dalam rangka memastikan bahwa konsesi-konsesi perusahaan itu diberikan oleh Kementerian Kehutanan. Kalau Pak Oji tadi katakan keputusan MK 35 itu revolusioner, saya lihat bahkan itu sebetulnya harusnya membuka mata masyarakat Indonesia, bukan hanya masyarakat adat, bahwa konsep nasionalisme di Indonesia itu telah menipu rakyat sebetulnya. Betul kan? Iya. Jadi dibilangnya nasionalis, tapi gerakan nasionalis dari sekian rezim itu lebih menekan rakyat daripada Hindia Belanda. Kalau Belanda dibiarkan berkuasa juga, saya kira pasti akan ada revisi konstitusi kan? Iya. Karena ide-ide gitu di Eropa juga sudah tidak ada. Jadi betul-betul
jahat nih, bukan hanya koruptor di Indonesia jahat, tapi orang yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Betul. Tapi apakah bisa nggak ini menyebar menjadi kesadaran baru bahwa kita jangan dibuai oleh slogan-slogan nasionalisme ini dan itu, yang harus pegang sebetulnya keadilan rakyat gitu. Betul. Jadi ini ada suatu permasalahan besar mengenai konsepsi negara menguasai wilayah. Nah, di dalam suatu hukum politik agraria ini, konsepsi negara memiliki teritorial dari 130 juta hektar berupa hutan negara, itu dikoreksi oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini. Berapa besar ada wilayah adat di dalam hutan negara yang 130 juta hektar ini? Itu menurut AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, satu organisasi gerakan pedesaan yang meminta Mahkamah Konstitusi membuat suatu judicial review. Oh, jadi judicial review itu diminta oleh AMAN? Diminta oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara plus 2 komunitas anggota AMAN. Oh, nah ada kenapa ada plus nggak termasuk dalam AMAN aja yang 2 komunitas itu? Untuk menunjukkan bahwa bukan hanya organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada tingkat nasional, tetapi komunitas adat ya di Manggarai dan di Kasepuhan di Jawa Barat itu memang menuntut ya mereka berada dalam satu status wilayah adatnya sebagai bagian dari hutan negara dan mengalami penderitaan yang panjang akibat status hutan negara itu. Oke, kita break, melanjutkan nanti dengan Nur Fauzi Rahman mengenai betul-betul penyalahgunaan kekuasaan negara terhadap hak masyarakat adat.